pembangkitan, dari tim pembangkitan Pak Leo, kemudian dari tim Usman dan Pak Sudirman, ya, juga ada Pak Anam dan kawan-kawan semua, dan juga Pak Patar, Pak, dalam hal ini sebagai staf ahli direksi. Seperti yang kami terima sesuai dengan undangan, ya, yang disampaikan bahwasannya pada kesempatan kita sangat riskan sekali, Pak. Kebetulan dari tim kami di pembangkitan ini selalu mewanti-wanti, ya, kalau sampai terjadi gangguan pohon, apalagi untuk satu kasa, ya, maka itu sangat berdampak, Pak, terhadap pembangkit-pembangkit yang ada, ya. Sementara kondisi existing kita saat sebelum ada kondisi yang saat ini, ya, Pak, itu kita ada beberapa kali ya terjadi gangguan eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang mewakili Pak Direktur Utama PLN Pusat, maaf izin Pak Edi, dan bersama tim yang ada dari PLN Pusat yang sudah hadir. Terima kasih untuk waktunya. Bagi kami, saya perkenalkan dulu, saya sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, hadir bersama rombongan Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Franciscus Andi Silangen, SPB KPD, juga yang hadir dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada Pak Wakil Ketua Dewan, Pak Sondak, Freddy Sondak, yang hadir, yang ada di kabupaten, akan diupayakan, ya. Jadi itu sudah dari tahun yang lalu, Pak, ya. Namun berjalannya waktu tetap juga, ya, masih ada pemadaman, dan kurang lebih 3 bulan terakhir ini sudah semakin intens pemadamannya, Pak. Jadi ya dalam artian solusinya yang tentunya belum kami lihat, ya. Jadi untuk itu juga lebih akan dipertegas lagi, di mana pada hari Jumat kemarin sudah ada demo dari masyarakat, Pak. Karena memang terakhir pada waktu bulan Juni-Juli, pada waktu kami memanggil juga pimpinan PLN yang ada di kabupaten, Pak Taufik yang saat ini menjabat sebagai pimpinan, juga menyampaikan pada bulan Agustus semuanya mungkin sudah terselesaikan. Di dalam artian berarti sudah tidak ada lagi pemadaman, ya. Namun terakhir ini semakin lebih sering, Pak, pemadaman yang terjadi. Jadi mungkin juga karena, ya, ketidaksanggupan dari mungkin ketersediaan mesin yang ada di sana, ketidakmampuan, dan memang menurut Pak Taufik ini kemarin juga ada proses pembangunan jalan, ya, yang di daerah Tamako, dan ada alat berat mungkin yang menyenggol jaringan listrik, sehingga mengakibatkan juga kerusakan, dan mungkin, ya, akan memerlukan waktu yang kurang lebih 3 minggu, berarti mungkin juga sampai berbulan, ya, karena kemarin juga tidak ada persoalan, itu juga cukup lama, ya, dan apalagi hal ini, ya. Jadi ya ini yang kami khawatirkan juga, Pak, karena hari Jumat ada demo dari masyarakat, ya, dan kalau hal ini tidak ada solusi dalam waktu mungkin yang dekat, mereka juga sudah mempersiapkan untuk demo secara besar-besaran, Pak. Jadi tentunya kami juga, pemerintah dan juga para anggota dewan, tentunya punya tugas dan tanggung jawab ini, Pak. Jadi mohon mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita pada saat ini akan ada solusi-solusi, Pak. Jadi paling tidak mengurangi untuk terjadinya pemadaman, ya. Mungkin nanti sebentar nanti kita akan diskusikan, ya. Jadi dari pihak anggota Dewan Provinsi juga yang hadir tentunya juga akan memberikan kira-kira apa yang harus ditindaklanjuti oleh pihak PLN Pusat, agar supaya juga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini tidak akan melakukan hal-hal tentunya yang tidak kita inginkan bersama, Pak. Karena memang di daerah yang terjadi pemadaman saat ini, daerah Tamako, ya. Jadi memang cukup terkenal, Pak, daerah Tamako ini yang sangat-sangat temperamental.
Iya, jadi mohon juga mungkin ada solusi yang terbaik. Kami juga udah bergerak ya Pak, dari kami menginstruksikannya dari sejak bulan Agustus Pak, karena memang kami melihat bahwa kondisi-kondisi di beberapa unit banyak yang kami kelola ya, dan untuk hal-hal yang sifatnya bisa dihandle oleh unit setempat ya, kita persilahkan tetap kita monitor. Tapi kalau sudah eskalasinya cukup meningkat seperti hari ini, tentu saja Pak, kami berterima kasih informasi dari Ibu Rini dan Pak Ketua Pak untuk hadir, apalagi sudah menyisikan waktu yang sibuk banget ya Pak, bisa untuk hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf ya. Kami mohon juga dari teman-teman, ini juga teman-teman unit hadir ya, untuk menjadi perhatian, dan ini menjadi tanggung jawab kita ya, karena biar bagaimanapun yang namanya listrik harus 24 jam Bapak dan Ibu sekalian ya. Memang kami juga ada hal-hal yang di luar kendali kita karena masalah alam ya, tapi ini kan kita ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kami mohon juga nanti dibantu Pak, mungkin dari teman-teman nanti melakukan untuk penyisiran dan perbaikan terkait dengan pohon khususnya, kemudian dengan hewan juga kita akan intens. Tetapi yang menjadi concern tadi dari Ibu PJ pejabat, bahwasanya ini sudah cukup lama ya ternyata ya. Nanti mungkin dari teman-teman, ini kebetulan ada Pak Leo ya, yang beliau juga udah lama bertugas saat itu di Manado. Juga ada Pak Usman. Pak Usman ini juga mengelola sistem-sistem yang kecil di Maluku dan Maluku Utara, itu adalah sistem ratusan juga. Memang itu udah kita sudah menjadi kewajiban Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya listrik itu menjadi barometer ya buat teman-teman, khususnya untuk adik-adik juga ya, karena mereka akan butuh sekali untuk bisa melakukan aktivitas keseharian. Ini menjadi concern kami Pak. Kami berupaya nanti kita full Pak, kita juga melakukan checkpoint ya untuk bisa mempercepat untuk pemulihan, apalagi ini ternyata kondisinya yang seperti disampaikan oleh Ibu tadi, ini cukup memprihatinkan juga buat kami. Mungkin musuh utama kami. Jadi kami sih sebenarnya sangat berharap gitu ya, nanti ya mudah-mudahan ya minggu-minggu ini kita saling sinergi, bisa diberi izin lah ke kami untuk melakukan pemotongan. Mungkin banyak pohon-pohon yang produktif yang sangat dijaga juga atau dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, tapi itu juga yang menyebabkan sistem kita sulit untuk dipulihkan gitu ya. Memang secara teknis rumit menyelesaikannya. Misalnya satu dahan pohon kelapa itu bisa mematahkan crankshaftnya mesin gitu kan, jadi unik gitu. Jadi kalau sudah patah kita butuh waktu berbulan-bulan untuk memperbaikinya. Padahal mungkin tadi kelapanya mungkin kita bisa cari solusi lah, apakah nanti mungkin bisa dipotong dan ditanam di tempat yang agak lebih jauh atau di mana, seperti itu Bapak Ibu yang akan disampaikan. Nah, namun gitu ya, memang kemarin diskusi ataupun kedatangan teman-teman di unit jadi menggegerkan kami di sini gitu, sehingga kami juga ditugasin Pak Direktur untuk segera memonitor gitu ya. Kalau nggak ada halangan nanti mungkin saya berkunjung ke kantor Ibu gitu ya, mungkin Pak Dewi, tapi saya sangat kepingin karena saya belum pernah ke sana gitu ya. Jadi saya berkunjung lah, saya mau lihat. Kita udah diskusikan dengan teman-teman gitu ya, termasuk Direktur Nusantara Power, karena pembangkitnya yang mengoperasikan Nusantara Power Bu, kantornya di Surabaya kalau misalnya. Nah, kita udah diskusikan, kita udah membuat kesepakatan. Jadi ini hampir sama ya dengan komitmen Pak MT kemarin dengan manajer UP3-nya, dengan teman-teman yang datang ke kantor itu. Ya kira-kira minggu ke-2 Bu, di bulan Oktober baru bisa kita selesaikan. Walaupun misalnya kami berharap minggu-minggu pertama ini sudah ada action-action yang signifikan. Mudah-mudahan jumlah yang padamnya berkurang, tapi kami tidak mau menunjukkan yang belum terlihat gitu ya. Tapi ini nanti di minggu kedua di November kami janji sudah clear sih sebenarnya. Nah, kami juga sudah buat hitung-hitungannya. Ini baru saya bikin teman-teman di sana, bahwa memang di minggu kedua November lah baru kami masuk di posisi siaga namanya. Semua sudah menyala, tapi masih rawan.
asal terganggu mati lagi. Itu minggu kedua nanti mulai di November. Nah, di sini juga kami memang kemarin capture lah apa yang disepakati teman-teman Aliansi Rakyat Sangihe Krisis Listrik gitu ya, dengan Pak MT ya, Taufik ya, sudah dicatat semua Bu. Kami monitor mereka melakukannya. Artinya kalau memang ada hal yang nggak bisa dikerjakan oleh unit wilayah dari Manado, ya tentu kami dari pusat pasti ikut turun tangan. Nah, ini juga sudah kita lakukan sebenarnya, ada diskusi ataupun audiensi ke masyarakat, tapi mungkin belum begitu terasa gitu ya, karena memang masih banyak lah hambatan. Kami belum bisa membersihkan area jaringan kami, itu yang kami sebut ROW gitu. Jadi alangkah baiknya memang 4 meter kiri 4 meter kanan itu kalau bersih, ya listrik juga tidak berkedip, mesinnya juga antem gitu loh, susutnya pun mungkin sedikit gitu. Jadi sama-sama sip lah, itu sebenarnya tujuan kita. Nah, ini ada beberapa dokumen yang kita lihat memang yang betul diselesaikan, sehingga kita melakukan perbaikan itu secara sempurna Pak. Jadi nanti di minggu kedua November diharapkan semuanya sudah clear, dan gangguan-gangguan kita berharap tidak lagi terjadi gangguan, sehingga mesin bisa lebih andal ya. Karena kita juga mau menghadapi pilkada ya Bu, ini karena kami riskan sekali, jangan sampai nanti isu ketidaksiapan listrik ya. Dan ini memang dari kedua belah pihak Pak, dari penyelenggara kami di PLN, tapi terus terang karena ini jaringan kami keluar, dan memang salah satu permasalahan yang paling krusial ya, penyakit yang paling kronik itu adalah pohon ya. Mungkin nanti kita bisa bersama-sama dengan tata kota di sana untuk Kota Madia tingkat 2 juga, kemudian sampai dengan Pilpres ya Pak, sampai seterusnya. Insya Allah mungkin ini tinggal kita komunikasinya aja mungkin dari teman-teman unit yang perlu kami dampingi ya, belajar dari beberapa lesson di tempat-tempat lainnya. Mungkin itu Ibu Bupati dan Bapak Ketua DPR yang dapat kami jelaskan untuk pada kesempatan ini, tapi jelas kami punya komitmen yang kuat untuk bisa memberikan pasokan secara penuh. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin izin memberikan kesempatan kepada Pak Ketua dan juga Pak anggota Dewan yang lain, Pak James Rook, dipersilakan. Terima kasih Ibu Bupati. Ini mantan pacar saya. Yang mewakili Pak Direktur Edi dan jajaran. Saya kira kita ini datang rombongan, tentunya persoalannya sangat serius ya. Sebagai wakil rakyat, kita tentunya harus menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kemarin di provinsi tetangga sampai bakar kantor bupati dan kantor DPRD. Dari setiap kali kita turun ke masyarakat di Kepulauan Sangihe, yang menjadi keluhan selalu listrik, ya kan? Sampai mereka ya dengan kata-kata yang sebenarnya untuk mendorong kita supaya bisa mengusahakan listrik itu bisa jalan dengan baik. Nah, persoalan kelistrikan saya kira seperti tubuh manusia, ya kan? Ada jantung, itu pembangkit untuk menyalurkan darah, dan pembuluh darah itu salurannya, jadi jaringannya, ya kan? Saya sudah berkonsultasi dengan PLN Provinsi, dengan Pak Direktur, Pak Yohanes, dan yang beliau sampaikan ini sekitar 4 bulan lalu Pak, sebelum terjadi gangguan-gangguan karena cuaca ekstrim tadi, ya, termasuk kerusakan oleh karena alat berat. Yang menjadi persoalan itu pembangkit listriknya. Nah, ini ditambah dengan jaringan yang masalah, makanya lebih crowded. Yang awal itu pembangkitnya, mesin yang ada di sana itu mesin bekas,
yang menurut beliau ya kalau saya salah, karena ada anggaran yang berkurang, sehingga solusi mereka juga tidak bisa bikin apa-apa, ya kan? Ya, saya kira kedua hal ini kita mesti simultan, walaupun jaringan. Ya, saya berterima kasih karena bisa mengetahui bahwa jaringan itu paling sering oleh karena cuaca dan pohon tumbang ya. Makanya kita di Sulawesi Utara, di provinsi telah bikin perda tentang pohon. Nah, PLN itu terlibat dan kita sudah bikin itu supaya tidak ada masalah, dan diharapkan kabupaten kota, 15 kabupaten kota itu bisa juga membuat perda tentang pohon. Karena ini sangat krusial ya. Tapi yang menjadi titik perhatian itu pembangkit, saya kira. Mesin yang ada di daerah kepulauan itu mesin-mesin bekas. Saya ke Talaut juga sama. Puji Tuhan Talaut jaringannya aman. Sehingga pembangkit listrik dalam pemeliharaan ya kadang-kadang juga mati. Padam listriknya ke daerah, bisa ada sesuatu yang kita sampaikan, kita sudah usahakan. Karena bagian kita adalah untuk memfasilitasi persoalan rakyat, wakil rakyat. Nah, kalau kita turun-turun ke daerah terus tidak bisa diusahakan, nah ini puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu sehingga kita punya satu bahan yang bisa disampaikan kepada masyarakat, ya kita sudah usahakan di PLN pusat. Dan terima kasih karena PLN juga berkomitmen, karena tahun depan kita akan masuk tahun politik, ya diharapkan kondusivitas bisa terjamin, karena Sulawesi Utara itu masuk indeks kerawanan pemilu kedua secara nasional, masuk kedua ya, dan ini yang kita harus jaga betul-betul. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Edi dan jajaran. Sampaikan salam kepada Pak Direktur bahwa kita daerah 3T, daerah kepulauan sangat-sangat membutuhkan 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Puji Tuhan tidak termiskin ya, karena walaupun saya dari kepulauan, saya bisa sekolah sampai di Jakarta, di UI. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Jadi yang kami hormati semua dan jajaran PLN pusat, saya James Duro mendengar penjelasan dari Pak Edi dan Pak Burhan yang mewakili Direktur Utama PT PLN Persero. Jujur Pak, saya sedih ada dengar bahasa ini. Sebagai anggota DPR Provinsi, saya mendengar kalimat seperti ini Pak Edi, sama dengan pegawai magang yang ada di Tahuna. Bagaimana mungkin mati lampu ini yang disalahkan pohon rubuh? Dari penjelasan seperti ini, kalau saya tahu penjelasan dari PT PLN Pusat, Direktur Utama yang diwakili oleh PED cuma karena alasan mati lampu Ibu Bupati, saya nggak mau datang di sini. Kenapa? Laporan keuangan PT PLN per Juni 2023 25,91 triliun. Gede sekali. Tahun 2022 pada bulan yang sama, year to year, 17 triliun. Ada ketambahan kurang lebih sekitar 8 triliun sekian. Tiba-tiba dengan keuntungan yang besar, saya juga membaca visi misi dari PT PLN Pak Edi, di situ bilang PT PLN Persero ini menjadi listrik nomor 1 di Asia. Misinya apa? Menjadikan pelanggan sebagai pelayanan nomor 1. Tapi hari ini orang yang ada di masyarakat yang ada di Tahuna, yang jumlahnya kurang lebih 120.000, bukan cuma 3T Pak Ketua, tertindas dan terlupakan.
Ada 5T. Karena adanya PLN. Benar Pak. Nenek saya orang Tahuna, orang Tamako. Jadi saudara-saudara saya di sana pun nelpon. Nah oleh sebab itu, kalau kami datang di sini cuma mendengar yang Pak Burhan jelasin tadi, Pak Edi jelasin tadi, nanti bulan November minggu kedua, Pak Edi, minggu kedua bulan November, umat Nasrani sudah mulai membuat yang namanya perayaan Natal di rumah-rumah. Begitu Pak Leo. Ini budaya kita di sana. Saya tidak mendapati solusi yang tepat dari Direktur Utama PT PLN. BUMN ini dipuji. Saya juga bangga. PLN bisa profit 25,9 triliun. Tapi apa artinya profit yang begitu besar, tetapi masyarakat yang hidup di Tahuna sana, di Sangihe, dia hanya menjadi objek dari PT PLN sendiri. Sebagai anggota DPR, saya tidak melihat visi misi yang dimiliki oleh PT PLN ini dieksekusi nyata di tanah Sangihe. Sebetulnya sebagai anggota DPR provinsi, di mana arus perputaran ini kayaknya sudah mulai kencang masuk ke lembaga kami, saya berharap kami bisa ketemu dengan direktur, cuma main direktur dan direktur utama nggak ada. Ada solusi nyata, misalnya Ibu Bupati, Pak Ketua DPR, 2 minggu depan PLN nyala. Kami akan kirim kapal pembangkit listrik sambil menunggu mesin-mesin yang rusak diperbaiki. Itu solusi yang kami minta. Sama tahun 2014, ketika Manado secara keseluruhan itu masih kurang listrik, di mana kami membutuhkan karena salah 137 megawatt, yang diproduksi waktu itu tinggal 85. Yang dilakukan oleh PT PLN Pusat apa? Mengirimkan kapal yang sandar di Amura. Menyalalah ini Sulawesi Utara. Kenapa bukan itu? Kenapa PT PLN yang punya uang 25,91 triliun semester pertama, kan tidak semua wilayah Pak Edi harus untung. Saya juga tahu PT PLN ini lembaga profit, tapi ada wilayah yang profit, ada wilayah yang harus disubsidi. Kalau jawaban yang kami terima hanya sekedar, aduh Pak minta tolong pohon ini, potong ini pohon kelapa, potong tuh ini. Dari dulu juga bahasa itu begitu Pak Edi. Kan pohon kelapa ada di tanah Sangihe itu kan bukan baru ditanam. Jauh sebelum Ibu Bupati ada di sana, jauh sebelum saya dan Pak Ketua jadi anggota DPR, pohon kelapa ini sudah ada. Kita kembali ke masalah klasik. Ketidakprofesionalan PLN yang disalahin pohon kelapa. Pak, saya lama kerja di Astra Pak. Kenapa di Toyota, kenapa PT Astra International itu bisa menjadi perusahaan terbesar? Karena kami mampu menyelesaikan tanda-tanda zaman. Kami diajarkan seperti itu. Sebetulnya yang saya berharap mewakili 120.000 masyarakat yang ada di Kabupaten Sangihe, Direktur Utama PLN harus menyatakan pertama, saya sebagai Direktur Utama minta maaf kepada rakyat yang ada di utara. Karena kami tidak bisa melayani Anda dengan baik berdasarkan visi misi perusahaan. Bukan saya ngomong, visi misi perusahaan yang bapak-bapak kerja. Sekarang masyarakat goyang nih, Pak Edi, Pak Burhan, mereka tanya ke saya, kalau juga nggak menyala apa? Anggota DPR jam stop nih, apa yang kamu harus lakukan di sana? Kamu unjuk rasa percuma, nggak didengar. Apa kembali ke manajemen yang dipahami secara umum bahwa mesti ada permasalahan yang diledakkan baru diperhatikan. Misalnya
Yuk kita bakar aja nih kantor PLN. Baru rame-rame semua mata PLN datang. Kan tidak perlu begitu, Pak. Tidak perlu seperti itu. Yang masyarakat Kabupaten Sangihe minta kepada Direktur Utama PLN, 2 minggu depan menyala ini lampu, kirimlah kapal pembangkit listrik di sana. Tolong disampaikan lah, Pak. Tolong disampaikan. Kita juga mau bicara lebih dengan Pak Edi. Pak Edi juga, hati Pak Edi bisa iya, tapi bagaimana dengan direktur yang ada di sana? Kalau kita juga mau berantem, lapor ke pengadilan, karena misalnya PT PLN melanggar undang-undang konsumen misalnya, kita sudah jadi tidak bersaudara lagi. Apalagi Pak siapa namanya tadi, istrinya orang Situmorang, kan jadinya tidak enak. Pak Leo juga sudah di sana. Cobalah Pak, sampaikan kepada direktur bahwa atas nama rakyat Kabupaten Sangihe, kami minta pengiriman kapal, 2 minggu depan menyala ini lampu. Bukan karena pohon, bukan karena jalan. Saya yakin PT PLN itu profesional. Saya yakin profesional. Salah satu contoh Pak, saya cuma ikuti meledaknya gardu yang ada di Dewi Sartika, Jakarta, diledakkan itu, dicurigai di sabotase. Banyak orang bilang 1,5 tahun. Banyak orang bilang ada 2 tahun. 2 minggu PT PLN mampu kasih hidup kok. Apalagi cuma tuh urusan, ini kan cuma urusan mesin rusak. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Edi. Di Sangihe itu ada 17 megawatt yang diproduksi. Tapi hari ini tinggal 6. Kita kekurangan 2 megawatt. Dan menurut saya, data yang Bapak kasih yang dapat dari sana, aduh Pak, kalau benar data di sana yang sampai di sini, tidak mungkin rakyat Kabupaten Sangihe, Pak Leo, dia bisa bereaksi sekuat ini. Suku Sangihe ini, orang Sangihe Pak, tidak suka ribut-ribut. Itu sudah keterlaluan. Menurut saya, laporan yang datang dari Kabupaten Sangihe, anak buah Bapak yang di sana, Pak Burhan, itu tidak sama dengan fakta di lapangan. Bukan karena pohon lah, bukan karena air surut lah. Ibu Bupati sudah bilang, mesin ini rusak. Bagaimana mesin rusak, Bapak salahin pohon kelapa rubuh. Ini kan matching. Sebagai anggota DPR, logika saya tidak bisa terima. Jadi Pak, daripada kita mau ribut-ribut lagi, minta tolong sampaikan kepada Direktur Utama PT PLN Persero, kirim kapal pembangkit listrik 2 minggu depan dia menyala, sebelum persoalan ini melebar ke sana kemari. Terima kasih. Pak Ketua DPRD Sulut dan Bapak Ibu yang terhormat dari DPRD Sulut dan dari DPRD Sangihe, benar sekali. Jadi yang disampaikan oleh Pak James ya, bahwa pohon ini memang sudah lama Pak James kita harus akui itu, dan memang ini menjadi apa yang Bapak sampaikan menjadi cambuk terus menerus Pak James buat kami untuk melakukan perbaikan di sisi internal kami. Nah, terkait dengan pembangkitan sendiri, dari beberapa waktu lalu dan kemarin juga Jumat kami sudah mendalami kondisi yang ada di Sangihe sana. Jadi secara bertahap tadi sudah disampaikan oleh Pak Usman Bangun bahwa perlahan memang yang pembangkit-pembangkit yang rusak itu akan masuk sistem di minggu keduanya Pak. Ya, ada beberapa mesin tadi, dan dari informasi yang kami dapatkan kemarin, trafo sudah ready di Sangihe, kemudian ada beberapa material juga sudah sampai di Sangihe, dan ini yang akan terus-menerus dikerjakan oleh teman-teman di Sangihe, di Talaut sana. Mungkin kalau kami dengan Bu Anse ini nggak bisa, orang bilang so nyana boleh lagi itu orang berbohong dengan Bu Anse, karena Bu Anse kita punya teman selama di Sangihe, dia so tahu sekali dan itu dalamannya apa PLN Sangihe. Jadi kalau Bu Anse mau lihat, mau bantu orang teman-teman yang di Tahuna,
Mungkin malah kita berharap sekali Bu Hanse boleh kasih spirit tuh teman-teman yang ada di tahunnya Pak James, supaya memang benar-benar bisa dipercepat yang tadi disampaikan oleh Pak Usman Bangun tadi, apa namanya itu, timelinenya, dengan sudah datang trafo dengan beberapa material. Mungkin kita push teman-teman yang ada di sana, kita monitor dari Jakarta ini supaya bisa lebih cepat lagi, dan mungkin nanti Bu Hanse boleh bangun. Atlet, kamu gak atlet? Film laga. Jadi pendeta. Sekarang udah pendeta ya. Jadi gini, Pak Edi, masalah listrik di Sangihe itu sudah 5 bulan, informasi yang saya terima. Nah, kalau yang dijelaskan oleh Pak Leo tadi, itu masalah internal PLN, Pak Leo. Bapak sudah kirim, kayak kapan ada dikirim, itu bukan urusan kami sebagai DPR. Yang kami minta, rakyat minta, ini secepatnya menyala. Yang saya minta tadi tidak terjawab. Bisa nggak 2 minggu depan lah? Karena kalau mau kirim kapal ke sana kan kali 1 minggu. Dia bisa nyala ini listrik di sana. Kirim kapal aja pembangkit. Ada kan pembangkit kecil yang di kapal. Itu yang saya bilang tadi. Kalau 2014 kemarin, PT PLN ini kan masih disubsidi 71 triliun. Ada yang disubsidi 102 triliun sebelumnya. Tapi hari ini, PT PLN sudah profit, Pak Edi. Nggak apa-apa lah, PT PLN rugi kirim ke Sangihe sana 120.000 orang. Kan Kabupaten Sangihe masih bagian dari NKRI. Kemudian yang kami datang, Pak, yang kami cuma minta komitmen PT PLN terhadap visi misi PT PLN. Kami tidak membuat aturan baru, di mana pelanggan itu menjadi hal yang utama. Tapi kalau juga sudah 5 bulan mati menyala, Pak Leo, ini kan masyarakat Sangihe ini tidak dijadikan pelanggan. Service satisfaction-nya kan jelek sekali. Artinya dia bukan menjadi subjek dari pembangunan di Republik ini, dia menjadi objek. Jadi saya butuh kepastian sebelum saya pulang. Soalnya kalau misalnya yang Pak Edi sampaikan, Pak Burhan sampaikan, Pak Leo sampaikan, bahasa ini kami bawa kepada masyarakat Sangihe, mulai marah dorang. Kami tidak butuh itu. Yang kami butuh adalah kapan listrik ini menyala. Nah, saya kasih solusi karena pernah terjadi di Sulawesi Utara. Kirim kapal dari Turki, langsung menyala. 3 kali dia mati karena apa yang nggak paham. Setelah itu dia menyala. Nah, itu yang kami butuh. Jangan sampai Direktur Utama PLN cuma ngomong di televisi, ngomong di wartawan, tulisnya bagus-bagus kami sebagai pelayan. Tapi kami yang ada masyarakat Sulawesi Utara di Sangihe sana, beda yang disampaikan oleh Direktur Utama dengan fakta di lapangan. Balik lagi dia punya rumus. Kan semester pertama laporan keuangan PT PLN Persero, Pak Ketua, 25 triliun. Sudahlah, 25 triliun bicarakan saja dengan Direktur Utama. Dia rugi kan semuanya, namanya kita bisnis kan semuanya untung. Ya sudah. Ada masyarakat kita di dekat Filipina sana, di mana Panglima kemarin datang, Ibu Bupati ya. Panglima ABRI datang, di sana dipasang tower dan segala macam. PLN juga yang ada. Nah, bagaimana nih? Jadi, tolong sampaikan kepada Pak Direktur Utama, atas nama masyarakat Sangihe, James tuh minta, ada Ibu Bupati, ada Pak Ketua, 2,9 rakyat Sulawesi Utara, 120.000 rakyat Sangihe, kirim kapal minggu depan kalau bisa menyala. Itu solusinya. Tapi kalau baru bicara minggu kedua November Pak Edi, kami umat Kristiani itu sudah sebagian sudah melakukan Natal. Tolong disampaikan itu. Nah, saya mau minta komitmen dari rapat hari ini. Bisa nggak Pak? 2 minggu dari hari ini, semua pulau masyarakat Sangihe menikmati listrik seperti masyarakat di Jakarta. Kami minta komitmen itu aja. Oh iya, betul ya. 2 minggu ke depan
semua ini hidup. 12 jam kan mati. Yang kita minta 2 minggu dari sekarang, dari penerimaan kami termasyarakat Sangihe ini menyala, tidak ada lagi yang mati, Pak Ketua. Tidak ada lagi yang listrik mati di sana. Kami butuh solusi. Kalau yang Pak Edi jelasin tadi, Pak Burhan jelasin tadi, kemudian Pak Leo yang jelasin, itu benar, kami tidak menangkap. Tapi itu internal PT PLN. Rakyat butuh listrik menyala. Bukan butuh penjelasan, kami sudah kirim trafo, kami sudah kirim ini, enggak. Kami cuma butuh listrik ini tidak padam-padam lagi di Sangihe. Nah, bisa nggak itu ada komitmen pertemuan hari ini? Kalau enggak, percuma kami datang. Yang datang udah bupatinya yang datang. Yang datang udah ketua DPR-nya, perwakilan DPR kabupaten, kami dari provinsi. Yang kami butuh komitmen itu, Pak. Berdasarkan visi misi perusahaan di mana Pak Edi dan teman-teman kerja. Kami minta penjelasan itu. Terima kasih. Hanya 2, pembangkit dan jaringan. Ya. Nah, di bulan Agustus pemerintah Kabupaten Sangihe bertemu dengan direktur PLN yang ada di Sangihe. Yang menjadi persoalan itu pembangkitnya, yang seperti disampaikan oleh Pak James. Sehingga kalau pembangkit ini bisa kita siasati, apakah dia dikasih mesin baru atau kapasitasnya ditingkatkan, maka yang menjadi persoalan ini bisa terjawab, ya kan? Karena jaringan insidental, tapi yang utama ini kan cuma di beberapa titik ini gangguan yang jaringannya. Tapi pohon itu kan cuma beberapa titik, tapi satu pulau ini yang mati, yang jadi persoalan. Nah, menurut PLN Kabupaten dan PLN Provinsi, itu mesinnya yang jadi persoalan. Jadi pembangkitnya, nah ini komitmen. Jawaban dari PLN Provinsi, itu karena tidak ada dana. Nah, saya baru tahu datanya bahwa saya kira PLN seperti BUMN yang lain rugi terus. Ternyata profit. Nah, profit inilah tolong dibagi sharing dengan kita daerah tidak tanah, ya kan? Jangan kita ya seperti Pak James bilang terlupakan. Nah, karena masyarakat sana hampir setiap hari, Pak, ya. Sekarang kan untuk mensiasati padamnya listrik itu sudah tidak ada lampu lagi. Kalau kita di masa itu masih ada Petromax, masih ingat ya, yang dipakai minyak tanah. Ya kita belajar sampai jam, iya kan? Tapi sekarang kan sudah, saya kira sudah tidak ada yang terjual itu lagi kan, sudah karena sudah listrik. Dan yang padam nyala itu merusak banyak alat-alat itu yang rusak. Dan ini koreksi juga untuk jajaran PLN, kalaupun mau dipadamkan tolong diberitahu. Kan kadang tidak ada pemberitahuan, tidak ada jadwal, misalnya pemadaman karena pembangkitnya kurang, dayanya kurang. Sekarang ini daerah ini kita padamkan karena Sulawesi Utara, Manado pernah mengalami itu ya di masa kepemimpinan Pak Gubernur Pak Sarundayang. Tapi oleh usaha dari Pak Oli yang sekarang gubernur 10 tahun, apakah didatangkanlah kapal Turki. Saya kira itu yang menjadi yang ingin disampaikan oleh Pak James, solusi untuk pembangkit listrik, untuk dayanya bisa ditingkatkan supaya masyarakat bisa betul-betul merasakan ya. Terima kasih Pak. Untuk mengakses untuk potensi relokasi, terutama dari wilayah yang mungkin sudah tidak siaga ya, jadi sudah kapasitasnya mungkin normal gitu ya. Jadi kemarin sudah ada usulan untuk relokasi dari MMU Pak, yang mesin itu mesin kontainer AS, jadi sudah berada di dalam kontainer gitu Pak. Jadi mungkin kalau untuk instalasinya diharapkan bisa lebih cepat gitu Pak, karena tidak perlu fondasi, tidak perlu instalasi yang relatif ribet gitu ya. Cuma mungkin udaranya yang agak lama, mungkin pengapalan mungkin bisa berapa, mungkin semingguan ya mungkin ya kalau bagiannya itu Pak. Mungkin sekedar tambahan info, mudah-mudahan
rencana ini bisa berjalan sesuai target atau secepatnya. Ini tuh bisa muat dengan kontainer, dia bisa naik langsung, Pak. Ferry, Pak. Kapal ferry. Karena kami mana lebih berat dengan eskavator yang kurang lebih 32 ton. Kan masih eskavator rasanya lebih berat kan? Fuso mungkin ini kalau. Iya, dia kan kalau dia kontainer naik Bisa masuk, Pak. Fuso masuk kan? masuk. Saya pernah kirim kontainer di sana, Pak. Bukan, eskavator. Alio pakai kontainer bisa pakai apa? Lobet atau cukup khusus? Iya, bisa langsung. Tergantung berapa kali, Pak. Nah, justru itu Cuma nanti kita tolong ya Pak. Izin, Pak. Anang ya bisa dikonfirmkan Pak. Pak Edi gini, terima kasih supaya kasihan Ibu Bupati kita dengan kami juga. Ini berjilid-jilid orang datang, kita nggak bisa kerja yang lain, cuma layani masyarakat, menjelaskan terkait kapan listrik mau. Bapak bisa bayangin nggak di daerah terluar begitu, rumah sakit saja mati listrik. Bapak bisa bayangin, coba misalnya anak kita, papa mama kita lagi di rumah sakit lagi dipasang, tiba-tiba mati listrik. Kan nggak mungkin saya bilang, oh ini karena Tuhan sampai orang yang sakit ini mati. Kalau saya bilang PLN yang bikin mati nih, ini pasien. Kan begitu, kan kami juga nggak berani ngomong begitu. Nanti eskalasinya pasti lebih besar. Pak James, saya punya orang tua, punya mama mati di diri, kenapa mati listrik? Kalau saya bilang, mama kamu mati karena PLN, mereka dia bahkan kantor PLN. Cuma itu kan kami nggak mungkin mau sampaikan begitu. Bahasa itu kemana-mana. Jadi kami minta Pak, kalau bisa 2 minggu lah dari sekarang itu menyala, supaya kami ada bahan untuk sampaikan kepada masyarakat. Ternyata PLN punya solusi dan kami tinggal tunggu minggu kedua Oktober ini sudah menyala. Nah, sehingga Ibu Bupati bisa sampaikan bahwa sudah ada solusi dari PLN pusat untuk mengirimkan pembangkit listrik portable ya, boleh bilang portable, yang dikirim, ya yang diangkat baru dipasang. Sekali lagi terima kasih dan kami berharap. Pak Burham, juga itu informasi laporan kemarin itu nggak betul Pak, masalah jaringan masyarakat. Kemarin saya sebagai Ketua Komisi 2 juga pernah hearing dan panggil dari PLN petugas jaringan apa solusi kalau nggak salah ya. Jadi solusi pohon-pohon ini kebanyakan masyarakat marah nggak kasih karena tidak setahu dan pemilik ditebang itu. Jadi solusi yang kita cari waktu kemarin, mari sama-sama dengan anggota dewan cari jalan keluar masyarakat dengan perangkat kampung yang ada di sekitar masyarakat dengan kapital yang jaringan yang melewati, supaya solusi cari dapat, tapi tidak diikuti, tetap jalan sendiri. Jadi ada tawaran juga dari teman-teman anggota, bagaimana tenaga kerja yang ada di kampung yang jaringan lewat, supaya tidak masalah untuk ditebang. Itu juga tidak dilakukan. Jadi laporan informasi kemarin bahwa pohon itu jadi hambatan semua itu mustahil semua. Tapi solusi sudah ada, tapi tidak dilakukan. Karena sering penebangan dari ososin jalan sendiri. Masyarakat punya kayu, punya pohon, tidak ada pemberitahuan untuk ditebang. Solusi sudah ada Bu, tapi tidak dilaksanakan. Jadi diminta waktu kemarin itu masyarakat yang dilewati itu, kampung yang dilewati dipakailah untuk pekerja penebangan. Supaya mereka dapat kerja, tidak ada masalah untuk penebangan pohon. Itu juga masukan. Terima kasih. Izin tambahan saya sekali lain jawab. Izin Pak Bupati, izin Pak Ketua. Yang tadi telah ditayangkan masalah pohon yang roboh itu, sebenarnya permasalahan yang terbesar ini di Kota Tahuna Pak. Mungkin kalau di yang pohon-pohon roboh itu mungkin pemadam listriknya tidak terlalu parah. Ini yang masalahnya mesinnya yang parah di Tahuna. Jadi pohon-pohon yang roboh itu tidak berpengaruh untuk pemadaman lampu di
Tahuna, kota Tahuna. Ini ibu kota kabupaten, Pak. Sampai 12 jam lampu mati. Jadi udah 5 bulan lampu mati, tapi sekarang udah lebih parah. Udah sampai 12 jam. Hari Minggu kemarin umat Kristen melakukan perjamuan kudus, nggak ada pakai lampu. Jadi untuk Bapak Ibu yang dari PLN kiranya bisa disikapi tentang keluhan masyarakat Sangihe. Kalau boleh ada solusi. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak James Tuk itu betul. Bagaimana jalannya yang bisa lampu ini bisa menyala. Jangan hanya cuma janji-janji, Pak. Kalau boleh manajer yang di Sangihe itu dicopot saja, Pak. Karena mungkin tidak becus, mungkin terlalu banyak janji ke masyarakat Sangihe dan tidak ada solusinya yang mau diambil. Sebagai manajer kan dia harus ada solusi, apa yang harus diperbuat. Jangan hanya janji yang masyarakat sekarang, kami anggota dewan dan pemerintah daerah. Masyarakat nggak mau tahu ini lampu mati, yang penting ini anggota dewan harus kerja. Gimana caranya ini lampu harus menyala? Mereka tidak mau pusing ini pohon rubuh atau apa segala macam. Jadi bagaimana caranya? Apa yang telah disampaikan oleh Pak James Tuk itu kirim kapal, itu solusi juga. Dan kalau boleh untuk anggaran tahun depan, Pak, kami dikasih mesin baru, Pak, untuk Kabupaten Sangihe. Dan juga untuk kontraktor yang memberikan sewa mesin, kalau boleh diawasi, Pak. Kemungkinan yang sewa mesin itu ada yang bekas. Jadi tolong diteliti, lebih diawasi dalam soal sewa menyewa mesin dari pihak ketiga ke PLN. Ya, banyak kanibal di situ, Pak. Jadi jangan hanya dari pusat sini hanya terima laporan aja bagus-bagus, tapi sampai di sana kami di Sangihe terima mesin bekas, Pak. Jalannya 3 bulan 4 bulan mati. Dan ada satu juga, Pak, untuk kepulauan juga di Nusa Tambukan. Masyarakat Nusa Tambukan sangat merindukan lampu 24 jam. Tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, lampu PLN harus 24 jam. Tapi masyarakat kepulauan Nusa Tambukan sekarang masih 12 jam. Udah 3 tahun mungkin atau 2 tahun, Pak. Waktu kemarin mereka lampu masuk sama-sama dengan kepulauan Biaro kayaknya, Pak. Waktu Biaro kemarin masuk sama-sama Nusa Tambukan, tapi Biaro sudah 24 jam. Hanya Nusa Tambukan belum 24 jam. Alasannya dari pihak PLN katanya SDM-nya kurang, Pak. Tapi kalau mau cari orang kerja kan tidak susah, Pak. Mau cari SDM-nya setingkat SMK tidak susah kalau di Sangihe. Jadi kalau boleh dari PLN pusat bisa untuk lebih memberitahukan ke PLN Tahuna supaya secepatnya lampu di Nusa Tambukan 24 jam. Karena ikan-ikan yang mereka cari, Pak, sering busuk. Mereka harus beli es batunya di daratan. Mereka tidak bisa buat es batu dengan lampu hanya menyala jam 6, mati jam 12 atau hanya 6 jam kayaknya lampunya di sana. Jadi es batunya tidak keras. Jadi mohon diperhatikan untuk Bapak yang berada di sini yang PLN pusat untuk melihat kami dari kepulauan. Semoga lebih diperhatikan daerah pulau terluar, Pak. Terima kasih. Teman-teman kita yang sudah bisa memetakan, nanti dari pajak dan kawan-kawan juga akan bantu masalah transportasinya kalau ada kendala. Ya, terima kasih. Silakan, Bu Bupati. Kabupaten Kepulauan Sangihe dan juga dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentunya menyampaikan terima kasih, dan kami semua telah mendengarkan apa yang sudah menjadi solusi untuk masalah kelistrikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih untuk Pak Edi, Pak Usman, Pak Leo, dan juga Pak Anang
di mana sudah kami dengarkan ternyata sudah ada solusi ya. Jadi baik juga yang sudah diusulkan oleh Ibu Ansel ya, dan untuk persiapan Pak Anang. Jadi terima kasih untuk apa yang sudah disiapkan, dan mudah-mudahan komitmen bersama tadi dalam waktu 2 minggu ya. Jadi 15 Oktober tentunya apa yang sudah menjadi arahan tadi juga oleh Pak Direktur sendiri ya, yang sudah menyampaikan pesan lewat mungkin WA ke Pak Situmorang. Mudah-mudahan hal ini bisa terlaksana dengan baik ya. Dan untuk masalah jaringan Pak, jadi pemerintah tentunya komit Pak. Jadi apapun itu persoalan bersama masyarakat, kami tentunya siap di belakang Pak. Jadi pemerintah akan komit betul-betul kalau masalah jaringan, apakah itu masalah pohon ataupun karena persoalan binatang dan pekerjaan yang mengakibatkan karena ada